Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Raska Awaliyah MPD, guru SMP Negeri 3 Ngamprah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa berada di lingkungan ini, bisa menemui kepala sekolah saya, Bapak Mepi SSMMPD. Bapak, atur nuhun maposna, punten tos dipanggil. Jadi begini Bapak, Abi teh yang tugas gitu ya, saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolahnya masing-masing di satuan pendidikan terkait dengan materi yang sedang dipelajari Bapak. Jadi bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu Bapak. Panginten mah Abi, saya sangat awam Bapak tentang itu karena sedang belajar. Teorinya sudah dipelajari di modul 3.1 Kantun, tinggal hanya dengan meminta masukan dari Bapak sebagai yang memang ahlinya atau yang memang pengalamannya langsung gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bapak yang nanti akan disampaikan, semoga Bapak berkenan untuk menjawabnya ya Pak ya. Siap, mana biasa bisa menjawab. Amin. Terkait mungkin ya Pak, satu hal yang dipelajari tentang pengambilan keputusan. Mungkin selama ini Bapak sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah ya Pak ya. Sangat mungkin sangat pasti Bapak akan menemui masalah-masalah atau kasus-kasus dalam keseharian Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Dalam hal ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi mana kasus atau masalah yang memang dilematika atau bujukan moral Bapak? Terima kasih Bu Citra. Yang pertama, sebelum saya bukan menjawab ya, merespon apa yang tadi dipertanyakan, saya ucapkan dulu selamatlah kepada Bu Citra yang pada hari ini langsung saya dengar sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-7. Yang mudah-mudahan saja dengan kita sudah ngobrol demikian, itu menjadikan bahan pertimbangan bagi mereka yang pengambil keputusan bahwa kami di SMP 3 Ngamprah ini sangat membutuhkan guru penggerak. Sangat berharap bahwa calon dari kami yang pada hari ini masih calon angkatan ke-7, mudah-mudahan nanti itu menjadi angkatan yang ke-7 gitu. Kemudian yang terkait dengan tadi bahwa identifikasi dari apa yang itu kondisi sehari-hari, kondisi yang selalu ada, bujukan moral, kemudian etika, itu akan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring juga dengan kenyataan-kenyataan yang ada, kadang-kadang kita dituntut juga untuk mampu, apakah bujukan moral itu lebih baik daripada etika, atau etika justru lebih baik daripada bujukan moral gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang hal yang baik itu kalau ditutupi dengan hal yang jelek, maka itu akan menjadi jelek. Tetapi hal yang jelek apabila kita tutupi dengan hal yang baik, maka itu akan menjadi baik. Itu berarti kan tidak ada kebenaran dari fakta yang sesungguhnya. Maka identifikasi yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita menemukan demikian, kita yakini bahwa moralitas itu kalau bisa kita hindarkan dulu, lebih bagus kita mengambil yang etika. Itu aja dulu batasannya aja. Jadi yang etika dulu yang kita kedepankan sebelum kita menggunakan moralitas, agar kita ada daya pembatas untuk tidak tercampurnya antara moralitas dan etika itu. Subhanallah sekali Bapak ya. Jadi mengutamakan etika dibanding dan moralitas. Nah mungkin Pak ketika menjalankan atau mengambil keputusan, ketika dihadapkan pada etika di mana nilainya itu dua-duanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana? Pastilah kita akan selalu menemukan hal yang demikian, karena kebenaran itu banyak. Kebenaran itu semua lini, semua sisi banyak gitu. Kalau kita berbicara tentang dua kebenaran dalam konteks yang berbeda, itu sudah biasa. Ini benar, tetapi dalam konteks yang berbeda. Tetapi kebenaran dalam konteks yang sama itu kadang-kadang memang sulit mana yang harus kita dahulukan.
karena kita berbicara sebagai lembaga. Kalau kita berbicara tentang lembaga, kebenaran itu adalah kebenaran yang memang hasil dari pengkajian bersama. Di lembaga itu selalu berbicara tentang visi, misi, program, dan lain sebagainya. Nah, itu semua mengandung kebenaran semuanya. Itu visi, misi, program, strategi, ya gitu. Itu mengandung kebenaran semua. Yang harus kita dahulukan yang mana? Yang sesuai dengan tepat waktu, tepat sasaran, guna, dan manfaatnya. Itu yang menjadi patokan. Selain juga karena kita berada di lembaga, sisi biayanya bagaimana. Itu hal-hal yang mempengaruhi untuk pengambilan keputusan salah satu kebenaran yang akan kita ambil itu dari beberapa kebenaran yang menanti untuk kita lakukan. Nah, terkait tadi apa yang melanjutkan tadi bahwa harus bersama karena ini merupakan lembaga. Nah, ada nggak Pak langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan ketika menentukan suatu atau mengambil keputusan? Putusan itu tidak selamanya berbentuk global ya gitu. Tetapi kadang-kadang putusan itu bersifatnya itu ya personal gitu, personal. Karena apa? Karena di lembaga itu manakala kita menemukan permasalahan dan itu apabila kita mengambil sikap berkomitmen dengan teman yang lain, sementara kita juga belum yakin bahwa dari satu program itu teman yang lain pun sangat memahami. Lebih bagus kita lakukan pengambilan sikap yang sifatnya personal, tetapi dari data yang ada, identifikasi masalahnya. Setelah diidentifikasi masalahnya itu kita mengapa sih bisa terjadi demikian? Kalau kita sudah mengetahui mengapa sih bisa terjadi demikian, baru kita menyusun kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan. Pada saat kita berbicara langkah apa yang akan kita lakukan, barulah kita bertanya apakah ini harus dilakukan oleh sendiri pengambilan keputusannya, atau apakah memang ini harus sharing dengan teman-teman. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pengambilan sikap atau putusan. Jadi saya garis bawahi mungkin Kak, identifikasi dulu masalahnya sebelum benar-benar mengambil keputusan mungkin seperti itu. Nah, terkait pengambilan keputusan Bapak, ada nggak hal-hal yang menurut Bapak selama ini yang paling efektif dalam mengambil keputusan? Sebetulnya mah ini agak berbeda dengan jawaban tadi. Pengambilan keputusan itu yang lebih enak itu adalah adanya komunikasi. Kuncinya di komunikasi. Walaupun kita tahu beberapa teori tentang kepemimpinan, tentang pengambilan keputusan menurut teori kepemimpinan, tetapi semua itu adalah intinya adalah komunikasi. Kalau dikomunikasikan itu akan lebih enak manakala kita akan membuat program atau melakukan program. Jadi yang menjadi poin utama adalah seperti tadi adalah komunikasi. Jadi komunikasi salah satu yang bisa mengefektifkan dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Nah, terkait ini Pak, mungkin Bapak sudah sangat berpengalaman ya Pak menjadi kepala sekolah. Ada nggak Pak tantangan yang dihadapi oleh Bapak pribadi dalam mengambil keputusan? Ada sih. Orang punya masa lalu, orang punya perjalanan gitu ya. Begitupun diri saya gitu. Pada saat saya memimpin, sebetulnya saya juga pada hari ini masih bertanya betul saya jadi kepala sekolah. Karena perjalanan hidup saya itu seolah-olah tidak mendukung saya untuk menjadi kepala sekolah. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan saya menjadi kepala sekolah, pemimpin di lembaga ini. Apa sih yang membuat ragu? Takut bahwa pada saat saya memimpin itu dosanya itu terbawa ke akhir. Karena saya orang beriman, katakanlah ingin beriman juga, takut apa yang saya lakukan itu yang menjadi ragu itu, apakah pada saat kita melakukan ini menjadi dosa yang terbawa ke akhirat atau tidak? Itu yang menjadi ragu. Karena latar belakang saya itu yang katakanlah
perjalanannya terlalu panjang untuk menjadi kepala sekolah, sementara dituntut untuk mengambil sikap dari sebuah lembaga yang begitu besar. Keraguan selalu ada, tetapi keraguan itu juga akhirnya itu bisa kita singkirkan sedikit demi sedikit dengan apa? Dengan komunikasi dengan teman, ditambah juga dengan kita berupaya untuk selalu mendapatkan bimbingan dari Allah untuk berupaya ke arah sana. Dengan kata lain ya kita berdoa gitu untuk kesuksesan dari suatu program. Intinya adalah yakin bahwa yang diberikan Allah itu tidak akan sesuatu yang sudah bisa kita hadapi ya Pak ya, pasti ada solusinya gitu. Ada solusinya. Terkait ketika mengambil keputusan Bapak, apakah Bapak ada jadwal tertentu atau ketika ada masalah langsung diselesaikan begitu saja Bapak? Ya, masalah itu banyak ragamnya, banyak jenisnya. Mungkin juga ada masalah dalam satu jenis pun banyak gitu, apalagi berbeda jenis gitu. Jadi itu semua harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Nah, pada saat kita menyelesaikan satu permasalahan, apakah harus pada waktu itu? Belum tentu, karena tergantung pada permasalahannya itu sendiri gitu. Katakanlah misalkan kita menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, yang dilakukan oleh guru, atau mungkin yang dilakukan oleh TU sebagai yang ada di lembaga ini. Apakah harus selesai pada waktu itu? Ya belum tentu juga. Apa sih yang menjadi permasalahan? Tetapi apabila kita menyelesaikan masalah, yang utama itu jangan menyelesaikan masalah itu justru dari penyelesaian itulah yang salah. Hanya masalah itu menjadi berkembang, yang utamanya tidak terselesaikan, masalah-masalah yang lain yang muncul karena proses penyelesaian masalah yang terlalu tergesa-gesa atau tidak diupayakan untuk dikaji dulu. Jadi penyelesaian suatu permasalahan itu dilihat dari waktunya itu tergantung pada sampai sejauh mana atau sampai berapa berat permasalahan itu untuk segera diselesaikannya. Mungkin saja masalah selesaikan pada waktu itu. Memang masalah itu dituntut untuk selesai pada waktu itu. Atau mungkin juga ya kita tunda dulu, ya. Karena kalau dihadapi sekarang khawatir. Kita tunda dulu. Atau mungkin juga kita biarkan, tetapi bisa selesai. Banyak loh masalah yang selesai tanpa diselesaikan, tapi selesai dengan waktu. Contoh, kita menghadapi Idul Fitri cepat, capek. Sudah selesai Idul Fitrinya, sudah selesai dengan waktu kan? Nah itu contoh kecil saja yang kita hadapi sekarang. Itu mungkinnya Bu Citra ya. Saya lebih menyampaikan hal yang memang itu pengalaman pribadi yang saya lakukan. Saya tidak membawa teori kepemimpinan A, teori kepemimpinan B, dan karena unsur daripada teori itu ujung-ujungnya adalah komunikasi dan dapat dicerna oleh teman-teman tempat kita bekerja. Kondisional ya, kondisional, tergantung dari masalahnya seperti apa. Nah terkait dari masalahnya seperti apa, bagaimana mengambil keputusan, ada nggak Pak sejauh ini gitu ketika Bapak menentukan keputusan atau mengambil keputusan, orang atau faktor atau support system yang menurut Bapak tuh menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusan? Yakinkan bahwa program itu benar dan bisa dilakukan. Yakin benar dan bisa dilakukan itu bersifat intrinsik hati, pikiran di dalam. Yang bisa menguatkan itu apa? Doa. Dari doa akan muncul keyakinan diri kita, karena doa kita itu adalah merupakan senjata untuk melakukan sesuatu. Jadi intinya di ujung-ujungnya adalah doa. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tanpa diawali dengan doa, agar apa kekuatan intrinsik kita itu akan lebih cepat dan lebih kuat. Itu aja kunci. Dengan doa akan lebih mudah ya, insya Allah dibantu dengan kekuatan yang kuat gitu ya. Alhamdulillah Bapak, dari sekian masalah atau kasus yang sudah pernah dan telah Bapak selesaikan gitu Pak, barangkali ada ilmu atau pembelajaran yang bisa saya
apa ya serap gitu Pak, selaku belajar dari seorang kepala sekolah gitu Pak, terkait pengambilan keputusan. Iya. Jangan pernah nyaman tanpa tantangan. Hidup mah diuji dengan tantangan. Semakin banyak tantangan, ya semakin dewasalah kita gitu. Jadi pada saat kita menemukan tantangan, ya upayakan jangan juga tergesa-gesa untuk melakukan penyelesaian dari tantangan itu. Itu mungkin bukan kata kunci ya. Itu mah pegangan diri saya sendiri lah dalam kehidupan itu. Kalau bisa itulah yang akan saya lakukan gitu. Walaupun memang itu pun tidak selamanya bisa saya lakukan, tetapi paling tidak ada pengingat untuk diri saya. Itu man mengingatkan ke Abu Citra. Subhanallah, ini luar biasa sekali Pak, dapat ilmu banyak, bahwa dengan tantangan kita bisa tumbuh ya Pak dan berkembang, dan yakin bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, bahwa semua itu bisa dikuatkan dengan doa, mungkin seperti itu Pak kalau saya simpulkan. Jadi hadapi saja dengan segala sesuatu yang ada pada diri kita yang terbaik dengan izin Allah, mungkin seperti itu ya Pak ya? Itu benar sekali. Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa sekali saya dapat ilmu teman-teman CGP dari Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Mepi Esos MMPD. Hatur nuhun pisan Bapak atas waktunya, hatur nuhun pisan sudah bisa berbagi pengalaman bagi saya pribadi. Dan punten Bapak ini agak tugas juga, jinten mohon maaf kalau misalkan agak ini Bapak sedang kurang sehat kemarin, jadi agak terus juga alhamdulillah. Ya, demikian wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngamprah selaku Kepala Sekolah saya pribadi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.